Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pembelajaran anorganik 1. Mungkin ini baru pertama kali Anda bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Bu Maria Ulfa, biasa dipanggil Bu Ulfa. Saya akan menemani Anda di semester ini untuk mempelajari anorganik 1. Sebelum kita memulai pertemuan pertama ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Semoga memulai pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir waktu UTS nanti semua berjalan lancar, Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sekaligus Anda juga bisa menguasai semua hal yang akan kita pelajari bersama. Untuk mendapatkan kebermanfaatan itu marilah kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi senang sekali hari ini saya membuka ya pembelajaran organisasi. Jadi pada prinsipnya organisasi itu melanjutkan kimia dasar ya, kimia dasar 1 sama kimia dasar 2 mungkin kalau ada mempelajari itu. Jadi di bagian saya nanti sebelum UTS kita akan mempelajari struktur atom, kemudian tabel periodik ya, sistem periodik unsur, serta sifat-sifatnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mulai dengan kontrak ya, seperti pada umumnya, agar nanti Anda tahu hak-hak Anda tahu juga kewajiban Anda, sekaligus nanti memperlancar proses pembelajaran kita. Ulfa akan share screen kontrak kita. Ini adalah kontrak yang Ulfa susun untuk Anda. Jadi saya uraikan dulu yang perlu Anda pelajari nanti ya, materi pokoknya ini ya. Jadi dimulai dari nanti pembahasan model atom kuno seperti apa, kemudian model atom menurut beberapa ahli, mulai dari Dalton, Thomson, kemudian Rutherford, mekanika gelombang, kemudian efek saringan atau Slater ya, muatan inti efektif, kemudian masuk ke hukum triade, oktav, sampai IPAC, kemudian nanti ada penggolongan dan periode di sistem periodik unsur disertai dengan sifat-sifatnya mulai dari ciri-ciri atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativitas, kemudian sifat-sifat unsur dalam satu periode bagaimana, posisi unsur bagaimana, kemudian unsur-unsur di blok S, P, D, F juga seperti apa. Mungkin tidak semua nanti akan dibahas rinci, karena seperti posisi unsur dan unsur-unsur blok S, P, D, F nanti akan diteruskan di materi setelah UTS. Kemudian materi pokok itu memiliki kompetensi yang harus Anda raih ya. Jadi Anda dari sekian banyak teori atom, sistem periodik, hingga sifat-sifat unsur dalam sistem periodik baik satu golongan maupun satu periode, diharapkan Anda nanti mampu mendeskripsikan ya karakter-karakter senyawa anorganik dari aspek teoritis dan eksperimen. Eksperimen nanti mungkin ada praktikum ya di semester selanjutnya. Kemudian juga Anda memahami dasar-dasar pengembangan sistem periodik unsur untuk menjelaskan sifat-sifat unsurnya. Nanti indikatornya yang pertama Anda mampu membandingkan perkembangan sistem periodik, terutama diawali dengan membandingkan teori-teori atom yang mendasari, teori atom dulu, kemudian dilanjutkan dengan mampu membandingkan sistem periodik yang berisi dari unsur-unsur atom yang sudah kita pelajari. Kemudian mengklasifikasikan unsur ke dalam
logam, non-logam, dan yang lainnya ya, mengaitkan konfigurasi elektronnya untuk menentukan golongan dan periode, menentukan periodenya, kemudian mempresentasikan sebagian dari konsep dari tabel periodik maupun unsur, ya. Kemudian mengisi tabel periodik unsur berdasarkan nomor atom dan konfigurasi elektron. Sebagian besar materinya adalah materi yang Anda peroleh dari SMA, mungkin nanti kita akan lebih mendetailkan sedikit. Nah, beberapa materi yang akan kita pelajari, ya, yang pertama itu bahan kajian akan saya jelaskan di kontrak ini, ya, sebagian tadi sudah. Kemudian, jadi hari ini khusus untuk kontrak kuliah. Kemudian pertemuan kedua nanti saya isi dengan teori atom yang pertama. Sebagian atom kuno ada di pertemuan kedua, kemudian teori atom yang kedua akan saya isi dengan teori atom yang lebih modern. Kemudian pertemuan keempat mulai membahas sejarah SPU, tapi sedikit karena pertemuan keempat ini rencana saya untuk latihan soal, ya, teori atom 1, teori atom 2, dan sedikit sejarah SPU pembuka. Kemudian ada uji kompetensi 1, ini seperti pengalaman kakak kelas Anda, kalau ada uji kompetensi biasanya untuk persiapan UTS itu lebih siap. Selain itu, jika uji kompetensi ini hasilnya baik, ya, materi mulai pertemuan 2 hingga pertemuan 4 tidak perlu dimasukkan ya, di UTS. Tapi jika hasil UK-nya di bawah KKM, biasanya semua materi akan saya masukkan ke dalam UTS. Jadi, uji kompetensi ini untuk mengurangi beban Anda. Kemudian pertemuan ke-6 dan ke-7 saya lanjutkan dengan sistem periodik unsur serta sifat-sifat unsur dalam sistem periodik, nanti diakhiri dengan UTS. Kemudian waktunya nanti menyesuaikan jadwal dari prodi, ya. Saya harapkan nanti kelas A dan kelas B bisa jadi satu. Baik nanti kalau kita diberi kesempatan luring atau full daring. Kalau ada kesempatan luring, kita optimalkan betul agar kita tidak terlalu banyak berkontak, ya. Jadi tetap daring yang didominasikan, karena boleh menggunakan sistem daring 60 ya, 60%. Jadi sisanya nanti luring. Di luring pun nanti kita optimalkan sehingga tidak terlalu lama kontak yang atau interaksi yang kita lakukan. Ya, jaga nih ya, karena ini masih pandemi, jadi kita benar-benar harus lebay gitu ya, lebay dalam menjaga kesehatan kita. Apalagi Anda berasal dari berbagai kota. Saya tidak tahu Anda membawa virus atau saya yang membawa virus, kita tidak pernah tahu karena virusnya juga tidak bisa dilihat. Jadi yang bisa dilakukan adalah menjaga diri sebaik mungkin, ya, caranya yang meminimalkan interaksi. Jadi nanti durasi 150 menit itu dari semua materi akan saya beri materi dari YouTube. Jadi ya, materi akan saya jelaskan lewat YouTube nanti. Kemudian 60 menitnya nanti diskusi. Diskusi nanti bisa kita lakukan lewat GC sebagai pembuka. Jadi Anda mengajukan pertanyaan, kemudian dijawab oleh teman Anda. Kemudian nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang urgent untuk saya jawab, kita bertemu di Google Meet. Ya, kita bertemu di Google Meet. Atau jika nanti ada kesempatan untuk luring, kita bertemunya di luring. Jadi diskusi sudah dibuka di GC. Kemudian hal-hal yang perlu saya jelaskan atau saya tekankan lagi akan saya bahas di luring. Yang jelas nanti luring tidak terlalu lama interaksinya, maksimal itu 60 menit. Yang lain sudah kita selesaikan di YouTube atau di GC. Yang kedua, jika kelas A dan kelas B nanti bersatu, otomatis pada waktu luring hanya satu kelas saja yang bisa masuk, itu pun setengah, ya. Jadi kalau Anda misalkan kelas A dan kelas B 60 orang, mungkin 30 orang bisa masuk ke luring dalam waktu antara 30 menit sampai 1 jam.
Ya, kita optimalkan waktu yang ada itu untuk luring. Harap betul menjaga protokol kesehatan masing-masing. Jadi masker wajib, yang tidak memakai masker tidak saya perkenankan untuk masuk kelas. Kemudian duduknya ya harus ada pembatas satu kursi antar teman. Jadi Anda datang itu tidak perlu ngobrol apapun. Kalau Anda perlu ngobrol, Anda ngobrol lewat grup GC atau WA Anda. Tidak perlu ngobrol. Nanti saya masuk akan fokus ke pertanyaan yang sudah didiskusikan sebelumnya di GC. Seperti itu, ya. Jadi benar-benar nanti ya interaksinya tidak ada. Saya pun ngomong hanya sebatas menjelaskan apa yang perlu saya tekankan dari GC. Tapi kalau di Meet kita bisa lebih fleksibel. Kalau Google Meet nanti waktu diskusi 60 menit bisa kita perpanjang jadi 120 menit karena tidak ada masalah dengan protokol kesehatan. Cuma yang di luring saya pesan betul, Anda datang langsung duduk ya, tidak perlu ngobrol. Kemudian ada teman Anda yang datang, misalkan Anda datang yang kedua, Anda langsung duduk sela satu kursi. Ya, sela satu kursi. Terus sampai kursi yang terakhir terisi. Misalkan Anda datang, kursinya sudah penuh, jadi yang tersisa itu hanya kursi-kursi sebagai pembatas. Jadi Anda dikelilingi oleh 4 kursi ya. Kalau duduk di tengah, Anda dikelilingi oleh 4 kursi kosong. Kalau Anda dua kursi kosong, kalau Anda datang sudah tidak ada kursi yang memenuhi syarat, Anda tidak perlu masuk ke dalam kelas dan tidak perlu izin juga ke saya. Jadi tidak perlu izin, Bu, saya tidak ikut kelasnya Bu Ulfa ya karena kursinya penuh gitu. Silahkan langsung keluar saja. Ya, nanti Anda bisa mengikuti luring di kelas selanjutnya. Seperti itu. Jadi kita optimalkan betul dan kita minimalisir interaksi kita. Selesai pembelajaran, saya akan keluar, setelah itu Anda keluar satu persatu. Ya, usahakan langsung pulang ke kos atau kalau ada kuliah selanjutnya di ruangan itu juga Anda tidak perlu keluar dan tidak perlu jalan-jalan kemana-mana. Ya, paham ya? Oke. Setelah ini GC yang bisa kita pakai itu ini alamat classroom-nya. Ya, alamat classroom-nya adalah alamat classroom-nya adalah ini, nanti bisa Anda simpan. Ini untuk kimia organik 1, mulai bisa masuk ke sana. Kemudian untuk penilaian, ada 3 aspek nanti yang akan saya nilai. Yang pertama itu tugas harian, kemudian tugas proyek, dan ujian. Untuk tugas harian 10% dari keseluruhan, kemudian tugas proyek dari YouTube minimal 3 menit, itu nilainya tinggi 30%. Dan ini bentuknya seperti apa Bu? Ini bentuknya adalah semua materi boleh Anda ambil, ya, judul materi boleh Anda ambil dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan akhir, ambil yang paling menarik untuk Anda, kemudian Anda kemas sebagai suatu pesan untuk orang lain, ya. Jadi pesan untuk teman Anda, pesan untuk orang lain tentang materi-materi itu. Yang namanya pesan bisa berupa informasi, berupa ajakan, berupa apapun yang menambah wawasan orang lain terhadap materi yang sudah Anda pelajari. Minimal 3 menit, jadi lebih dari itu boleh sekali. Kemudian diupload minimal H-1 sebelum UTS. Formatnya nanti nama Anda, ya, misalkan nama Anda Anita, gitu, judulnya atom atau teori atom. Kemudian Anda tulis kimia anorganik, kimia, FIP, UNS, dan nama saya nanti sebagai keyword ketika saya menilai. Kemudian untuk ujian nanti penilaiannya 60% UK plus UTS. Ya. Saya masukkan 60%. Saya berharap penilaian ini mampu mengoptimalkan nilai Anda dan mengoptimalkan pemahaman Anda tentang kimia anorganik 1. Nanti jika ada yang tidak berkenan atau ada saran dan masukan, nanti bisa kita lanjutkan di Google Meet, baik tentang penilaian, tentang materi, tentang
aturan-aturan yang mungkin harus Anda pahami dan harus Anda taati selama pembelajaran bersama saya. Ini referensi yang saya sarankan, yaitu Inorganic Chemistry dari Missler, bagus sekali, tertata ya. Kemudian dari Huhe, Inorganic Chemistry yang Principle of Structure. Kemudian dari Atkin juga boleh, yang edisi keempat, atau yang dari Bassett, semuanya inorganik. Artinya semua referensi anorganik, kimia anorganik itu boleh Anda pakai. Selain yang 4 ini pun kalau Anda menemukan itu boleh. Yang jelas apapun boleh, yang jelas harus ada satu pegangan. Ya, harus ada satu pegangan. Jangan semua nggak punya. Ya. Misalkan ada satu yang Anda punya, ya. Terutama yang memang asli textbook. Ya, asli textbook, bukan buku kimia SMA misalkan, tapi asli yang dari textbook itu sangat fundamental teori-teorinya sehingga nanti memperkecil komunikasi atau misunderstanding kita terhadap materi-materi atau miskonsep kita terhadap materi-materi kimia. Sepertinya itu akhir dari kontrak kita. Silahkan nanti jika ada yang perlu disampaikan, bisa disampaikan lewat PC atau kita bisa masuk ke GC. Jadi pertanyaan-pertanyaan bisa Anda sampaikan ke GC sehingga nanti ketika kita bertemu di Google Meet, saya sudah fokus untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Bu Ulfa akhiri kontrak kita hari ini. Ya, Bu Ulfa tunggu respon Anda di Google Classroom. Saya akan membuka nanti di sana. Silakan memberikan saran-saran dan masukan. Nanti kita bertemu lagi di Google Meet yang linknya akan di-share oleh PJ mata kuliah. Ya, sekian penjelasan dari Bu Ulfa. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar.